Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama. Let's go. Ini mungkin jadi pelatih dengan strategi paling aneh di seluruh alam semesta. Bayangkan ia menempatkan seorang gelandang bertahan jadi striker dan membuat timnya gagal lolos ke Piala Dunia. Kembali pada tahun 2021 saat Patrick Kluivert menjadi pelatih timnas Curaçao. Kala itu ia melakoni 6 laga bersama Curaçao dengan catatan 4 kekalahan, sekali meraih kemenangan dan sisanya berakhir imbang. Bahkan dalam salah satu laganya bersama Curaçao, Kluivert menerapkan taktik yang sangat aneh, di mana Kluivert menempatkan satu gelandang jadi winger dan satu gelandang bertahan jadi seorang striker. Sebuah strategi yang mungkin tak akan ada di benak Pep Guardiola. Pada akhirnya Curaçao tereliminasi dari kualifikasi dan gagal lolos ke Piala Dunia. Dan akhirnya Curaçao itu mereka sadar gitu, mereka salah pilih pelatih yang entah berentah, yang kalau orang Indonesia bilang ini pelatih mediocre. Dan akhirnya digantilah sama Curaçao, dan akhirnya teman-teman yang mengejutkan sekarang Curaçao hampir lolos ke Piala Dunia sedikit lagi, karena sekarang mereka itu ada di pemuncak klasemen lah untuk CONCACAF grup B kalau saya tidak salah, itu bersama dengan Tobago and Trinidad and Tobago, Trinitas. Kemudian Bermuda sama Jamaika. Kemarin mereka kasih kalah Jamaika 2-0. Nah, sekarang Patrick Kluivert di Indonesia dan kita di ronde keempat itu kalah 2 kali dan kita tidak bisa cetak gol. Harusnya si Patrick Kluivert ini dia dipecat teman-teman ya. Dan tidak hanya itu sebenarnya, ketika kalah dan para pemain itu menghampiri teman-teman supporter yang ada di stadion, di tribun, Patrick Kluivert dan teman-temannya itu mereka tetap berada di bench ya teman-teman. Jadi dia tidak ikut untuk minta maaf atau menyapa para supporter yang ada di tribun. Nah, kemudian setelah bubar timnasnya, pulang kembali pemain-pemain ini ke negaranya masing-masing. Yang lebih parahnya, Patrick Kluivert itu bukan kembali ke Indonesia, dia malah ke Belanda gitu. Dia bukan kembali ke Indonesia kemudian datang ke sini minta maaf dan lain sebagainya, tidak. Dia pengecut, takut dia sudah kalah, dia pulang ke Belanda. Iya kan? Berarti secara tidak langsung Patrick Kluivert tidak menghormati orang-orang Indonesia yang mendukung dia dengan sepenuh hati. Dan ya memang sudah saatnya dia dipecat ini, karena Pak Sumarji bilang ya Pak Sumarji akan buka-bukaan nanti pada saat rapat Exco, dan kemungkinan besar 90% sih ya Patrick Kluivert akan didepak nih. Karena ya agak aneh sekali begitu kan, karena ya bisa saja lawan Arab Saudi itu kita menang, tapi ya kita tidak mampu menang lawan Arab Saudi. Jadi menurut saya ya 90% kemungkinan besar Patrick Kluivert ini akan dipecat teman-teman. Pasti. Manajer Timnas Indonesia Sumarji secara tegas menyarankan kepada PSSI untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Menurutnya, performa sang pelatih dinilai minim taktik dan jauh dari standar pelatih sebelumnya. Dalam wawancara eksklusif bersama Kompas TV, Sumarji tidak ragu menyebut siapa yang harus dievaluasi. Ya tim pelatih kalau saya. Pemain kan hanya menjalankan instruksi pelatih. Strategi apa yang disampaikan, yang harus dijalankan oleh pemain itu kan dari pelatih. Ya, saya kebetulan kan cukup lama sekali saya di tim ini, dan berganti pelatih pun juga saya ada di situ. Boleh dikatakan ibaratnya sejak lahir ya saya ngomong, dan mengawali dari round 1 kita lawan Brunei sampai dengan saat sekarang ini kan saya selalu ada dan saya selalu melekat gitu. Siang malam kalau tim TC saya juga tungguin anak-anak. Jadi saya tahu gitu. Kalau ditanya evaluasi apa ya, pelatih yang dievaluasi, titik. Ya harusnya dievaluasi, tidak hanya dievaluasi lah, harusnya setelah dievaluasi dipecat begitu kan. Karena ya saya lebih percaya Pak Sumarji. Kenapa? Karena Pak Sumarji ini dari ronde 1 sampai ronde keempat dia hadir terus. Bahkan ketika pemain-pemain timnas itu emosi dan dicurangi, dia itu selalu ada di sana begitu, membela para pemain. Dan kalau saya tidak salah pernah Pak Sumarji ini dipukul sama pemain Thailand kalau saya tidak salah, waktu SEA Games ya atau AFF kalau saya tidak salah. Kalau salah boleh dikoreksi. Jadi ya menurut saya dia yang paling tahu luar dalamnya soal timnas, ya seluk-beluk soal timnas. Apa yang terjadi di locker room saya pikir Pak Sumarji paling tahu. Kemudian pemilihan pemain dan lain sebagainya Pak Sumarji paling tahu. Jadi wajar. Dan ya Pak Sumarji omong seperti itu, saya pikir ya itu seperti salah satu kode bahwa Patrick Kluivert harusnya tidak hanya dievaluasi, tetapi ya harusnya dipecat dan diganti dengan pelatih yang lain. Karena ya ada standar yang berbeda antara
Sintayong dan juga Patrick Kluivert ya. Kalau Pak Sumarji bilang seperti itu ya, saya percaya saja karena ya dia tahu bagaimana Sintayong, bagaimana Patrick Kluivert karena dia ada di dalam sebagai manajer timnas teman-teman. Dan ya saya percaya sekali sama Pak Sumarji ya. Semoga dievaluasi dan dipanggil Patrick lah ke Indonesia dan dia harusnya dipecat. Akhirilah kerjasama itu, jangan berlama-lama lah. Karena ya percuma kita tidak ada prestasi. Kalau ada yang bilang ya ini baru ya berjalan tidak lama, kemudian Patrick Kluivert dipecat, kapan kita maju? Ya lebih bagus kita maju tanpa dia daripada kita tidak maju dengan Patrick Kluivert. Mending timnas Indonesia pecat dia lalu kita maju. Harusnya seperti itu. Kalau lihat ekspresi Pak Sumarji waktu diwawancara wartawan kemarin, rasanya udah cukup jadi sinyal bro. Kalau ada yang nggak beres di balik layar timnas Indonesia, manajer Garuda itu bahkan berjanji bakal membongkar semua hal yang terjadi di era Patrick Kluivert, mulai dari keputusan aneh soal line up sampai dinamika ruang ganti yang bikin banyak pihak geleng-geleng kepala. Karena dari awal kita tahu ada luka di balik keputusan besar yang tergesa-gesa. Timnas udah berjuang habis-habisan sejak round pertama, tapi sayangnya perjuangan itu berdiri di atas keputusan yang nggak bijak. Tapi semoga ya, evaluasi kali ini bukan cuma buat cari kambing hitam, tapi buat nyari kebenaran. Karena publik ini udah terlalu sering dikecewakan, bukan karena kalah di lapangan, tapi karena salah di ruang rapat. Dan ingat bro, keputusan ganti pelatih itu nggak datang juga, tergantung para exco PSSI juga. Oh iya, kalau kalian nonton podcast Bung Binder sama Pak Hasani Abdul Ghani, dari situ kalian pasti paham gimana roda federasi ini berjalan. Kali ini saya mohon semua untuk betul-betul turut serta. Saya minta untuk segera ada keputusan di rapat exco. Kalau sebenarnya begini, exco ini kan bukan cuma satu orang, bukan ada banyak exco-exco-nya itu kan. Ada yang tangani timnas putri, ada yang tangani kelompok umur, ada yang tangani timnas senior, ya kan, beda-beda lah. Jadi menurut saya seharusnya para exco ini lihatlah gitu kan progresnya Patrick Kluivert selama latih timnas begitu loh. Kita bukan hanya mau lihat soal kalah menangnya, tapi kita mau lihat bagaimana kemudian tim ini lebih solid daripada era Sintayong. Begitu loh maksudnya. Kenapa? Karena di eranya Sintayong ketika dia dipecat itu kan embel-embelnya apa? Komunikasinya sudah tidak harmonis dan masih banyak embel-embel yang lain. Secara budayanya tidak sama. Pokoknya banyak lah embel-embel omong kosong di belakang kan. Nah setelah diganti dengan Patrick Kluivert, loh kenapa locker room itu justru ya tidak baik-baik saja gitu kan? Ya ini ada sesuatu di balik layar yang sebenarnya hanya menunggu waktu untuk terbuka. Dan menurut saya seharusnya para exco ini bersatu dan putuskanlah Patrick Kluivert ini digantilah. Jangan kasih kesempatan lagi lah. Toh ini kita semua sudah kecewa kok. Kita sudah gagal ke Piala Dunia kok. Harusnya kan ya dia dipecat saja. Ngapain dipertahankan ya kan? Harusnya dipecat. Karena mayoritas supporter, mayoritas masyarakat Indonesia itu maunya Patrick Kluivert ini dipecat. Maunya Patrick Kluivert didepak. Tidak ada Patrick Kluivert dipertahankan, tidak ada. Mayoritas itu. Kalau tidak percaya silakanlah buat survei. Apakah nanti Patrick Kluivert itu tetap mau stay atau out? Saya yakin kalau ada yang buat survei pasti banyak yang memilih Patrick Kluivert itu out dari timnas. Yakin saya, 100% yakin. Emang dari ketiga pelatih itu ya, menurut gue yang cocok buat ngelatih Indonesia tuh orang ini, Alex Pastur. Lihat ya, nih bejir, masih bisa ketawa ketiwi ya, cengengesan anjir, cengar-cengir. Lu tuh Patrick ya, udah mediocre, gak punya plan, dan gak ada aura yang seremnya gitu ya, gak ada aura bijaksananya gitu. Protes kayak apa kayak waktu di lapangan tuh diem mulu ya kan, di bangku cadangan. Kalau nggak gini. Kan ada yang bilang ini 3 kepala dijadikan satu. Kenapa hanya menyalahkan Patrick Kluivert? Ya karena dia head coachnya. Iya kan? Dan menurut saya inilah akibatnya kalau terlalu banyak kepala. Akhirnya tidak sesuai dengan harapannya kita semua kan gitu. Ya menurut saya lebih enakan timnas era Sintayong sih. Ya walaupun banyak dinamikanya, tetapi ketika timnas itu bermain ya kita punya harapan selalu ada begitu, selalu ya harapan untuk menang itu pasti ada 90% dalam benaknya kita pasti Indonesia menang gitu. Bedanya ketika dengan Patrick Kluivert,
timnas main kita deg-degannya bukan untuk menang, tapi ya aduh jangan sampai kalah ini. Pasti kalah ini. Karena apa? Dari susunan line up-nya, pemilihan pemainnya, pemain-pemain yang dulunya sudah tidak pernah dipanggil karena usia yang sudah tua, dipanggil lagi sama si bintang laut ini. Akhirnya apa hasilnya? Sekarang kita tidak lolos Piala Dunia, memupus harapannya kita lihat timnas ada di Piala Dunia. Aduh, eksperimen yang gagal 2 pertandingan itu, kacau. Patrick Kluivert dipecat. Inilah 3 pelatih yang cocok menggantikannya. Yang pertama ada nama Shin Tae-yong, pelatih berkebangsaan Korea Selatan yang kemarin sempat melatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong merupakan salah satu opsi terbaik saat ini untuk menggantikan Patrick Kluivert, mengingat beberapa pencapaian sebelumnya yang cukup mentereng bersama skuad Garuda. Dari lolos Piala Asia 2 kali, lolos 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya, dan lolos putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, Shin Tae-yong adalah sosok pelatih yang sudah sangat berpengalaman menghadapi negara-negara kuat di Asia. Yang kedua ada nama Jesus Casas, pelatih asal Spanyol yang juga punya pengalaman di kancah Asia. Sebelumnya Jesus Casas merupakan pelatih kepala dari timnas Irak dan mempunyai statistik yang cukup bagus selama memegang timnas Irak di level internasional. Total dari 33 match, Jesus Casas berhasil meraih 20 kemenangan dan hanya 9 kali kalah. Saat ini Jesus Casas sedang menganggur. Ia adalah opsi terbaik untuk PSSI jika memang mencari sosok pelatih non-Asia tapi memiliki pengalaman di kancah Asia. Dan opsi terakhir ada nama Srečko Katanec, pelatih asal Slovenia yang sebelumnya pernah melatih beberapa negara seperti Uzbekistan, Irak, Makedonia Utara, Slovenia, dan Uni Emirat Arab. Tentu ini adalah salah satu pilihan yang tepat jika PSSI mencari pelatih non-Asia dengan segudang pengalaman di kancah internasional. Terakhir kali melatih, Katanec mencatatkan statistik luar biasa bersama timnas Uzbekistan. Dari 42 laga, Katanec mampu mencatatkan 26 kemenangan dan hanya kalah 8 kali. 2027 akan menjadi tahun yang penting untuk timnas Indonesia. Maka dari itu, inilah saatnya kita berbenah dan memulai semuanya kembali dari nol. Piala Asia 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030 menjadi puncak persiapan. Semuanya kembali ke tangan PSSI, apakah tetap mempercayai Patrick Kluivert atau ingin mencari opsi baru untuk kepelatihan timnas Indonesia? Jangan dipertahankan, sebaiknya dipecat. Pecat. Tidak ada guna nih pelatih ini. Bayangkan sudah kalah, pulang kembali ke Belanda, bukan datangnya ke Indonesia. Ya timnas mana sih yang kau latih kan begitu? Indonesia lah, pulang lah ke Indonesia. Setelah itu baru kau ke Belanda, oke lah. Ini dari Arab Saudi langsung ke Belanda. Seolah-olah ya sudah kalah, kalian tidak lolos. Yang penting ya sudah, saya sudah dapat uang gitu. Saya sudah latih gitu kan. Dan sepertinya dia tidak menghargai ya supporter yang sudah dukung dari awal sampai dengan ronde terakhir, ronde keempat gagal. Ya seperti tidak ada apa-apanya begitu. Dan tidak ada prestasi juga yang dia sumbang untuk Indonesia gitu. Prestasi yang saya maksud itu ya soal kemenangan. Ya, kita menang kapan sih? Iya kan? Menang lawan Bahrain 1-0, menang lawan Cina itu pun 1-0, ya kan? Iyalah, itu lawan Cina cuma penalti. Selebihnya dibantai. Habis itu menang 6-0, ya kan? 0-0. Setelah itu kalah 2 kali. Apa yang mau diharapkan dari pelatih seperti ini? Harusnya dipecat itu. Kalau saya sih lebih beratnya dipecat itu. Harusnya itu, karena mayoritas itu masyarakat minta itu Patrick Kluivert itu dipecat. Itu fakta teman-teman. Dan ya seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Dan terima kasih banyak yang sudah nonton video ini sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikut. Terima kasih.